kita kembali lagi bertemu di channel ini dalam satu kegiatan yang sangat menarik, yaitu Kabudi Kajian Buku Pilihan. Untuk edisi kali ini kita akan membahas tentang buku manajemen dakwah dan politik Rasulullah SAW. Untuk video kali ini itu sudah edisi yang kelima ya. Karena edisi kita membahas tentang satu buku, maka kita pastinya saling berurutan ya. Oleh sebab itu bagi teman-teman sekalian, bagi yang baru nonton ya, kami tidak bosan-bosan ya mengingatkan, kalau misalkan baru nonton video ini, kalau ingin lebih detail mengetahui bagaimana rangka dan isi daripada buku ini, maupun juga bisa memahami kelanjutan dari edisi video berikutnya, maka tonton juga edisi-edisi video sebelumnya. Dan ini linknya sudah kami buat di deskripsi channel hari ini. Oke, tidak berpanjang lebar, di samping saya sudah ada narasumber kita yang tidak bosan-bosan juga mudah-mudahan untuk mendampingi kita, ya, Ustadz Orin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan Ustadz selalu diberikan kesehatan, bisa mendampingi kita untuk kegiatan hari ini. Amin. Mudah-mudahan ya Ustadz. Oke, teman-teman sekalian, supaya tidak terlalu panjang juga saya ngocehnya ya. Kita akan coba masuk saja nih Ustadz. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya, bahwasannya bagaimana administrasi dan manajemen yang dilakukan oleh Rasulullah selama dakwah beliau di Makkah ya, sampai dengan Rasulullah akhirnya hijrah di Madinah. Nah, ini jadi gambaran juga mungkin sebagai pembuka dan bagaimana kemudian apa yang beliau lakukan ya, sampai akhirnya kan di pembahasan sebelumnya pertentangan yang dilakukan oleh suku Quraisy terhadap dakwah Rasulullah sangat kentara, dan bahkan dengan berbagai upaya untuk menggagalkan dakwah Rasulullah sampai dengan Rasulullah akhirnya bisa hijrah. Nah, ini kira-kira bagaimana manajemen yang dilakukan oleh Rasulullah dalam konteks sampai akhirnya hijrah itu bisa berhasil? Ya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bertemu kembali Alhamdulillah. dalam pertemuan kelima ya, kayaknya 5. baik. Jadi memang gitu ya, hijrah ini menjadi satu momentum penting lah gitu ya. Jadi momentum penting yang mengubah pola dakwah gitu, dari dakwah berjamaah atau dakwah yang bersifat jamaah atau yang kutlah gitu ya, menjadi dakwah yang dilakukan oleh daulah gitu. Oke. Jadi gitu. Jadi ini coraknya menjadi berbeda jadinya gitu. Dan ini dilakukan oleh Rasul kita setelah 13 tahun berdakwah di Makkah gitu. Dan sambutan penduduk di Makkah juga semakin ibaratnya tidak terlalu menggembirakan lah ya gitu. Tidak terlalu menggembirakan, tidak terlalu prospektif gitu ya, untuk menerima dakwah ini gitu ya. Dan justru semakin lama semakin kesini dia justru penentangan terhadap dakwah Rasul gitu, penyiksaan terhadap para sahabat gitu, bahkan upaya pembunuhan kepada beliau juga semakin kuat gitu. Apalagi kan di tahun-tahun di ujung itu tahun sekitar 10 atau 11 Hijriah lah ya gitu, sebelum Isra Mi'raj gitu, istri beliau meninggal gitu, paman beliau meninggal gitu kan gitu. Jadi dua orang yang benar-benar melindungi dakwah beliau itu ini sudah tidak ada lagi gitu. Bagaimana kita tahu pada episode sebelumnya mungkin sudah ada terbahas gitu ya, justru paman beliau Abu Thalib lah gitu yang berusaha untuk menggagalkan pembunuhan terhadap Rasulullah gitu ya. Nah, justru seperti itu. Nah, ketika tekanan begitu kuat dan sebagainya tadi gitu ya, dan Rasul melakukan aktivitas yang semakin gencar ya, aktivitas tolabun nusrah tadi, mendatangi para kabilah-kabilah gitu ya, kabilah-kabilah datang banyak yang didatangi dan macam-macam fragmennya gitu ya itu. Jadi sampai kemudian ketemu dengan suku Khazraj tadi gitu ya, dan terjadilah baiat Aqabah pertama, lalu kemudian Mus'ab bin Umair menyertai mereka ke Yathrib, dan kemudian terjadi baiat Aqabah kedua. Nah, dari sinilah kemudian Rasulullah
sudah mulai mendapatkan gambaran nih gitu kan gitu, kemana dakwah ini akan dilanjutkan titiknya gitu loh. Oh, gitu. iya. Di saat titik di Makkah ini begitu keras membatu ini gitu ya, gitu. Begitu keras kepala gitu untuk melakukan perentangan yang keras gitu. Nah justru di sanalah beliau mendapatkan satu secercah harapan lah gitu ya, gitu. Dengan dukungan dari kabilah-kabilah kuat tadi gitu ya, itu Aus, Khazraj gitu ya, gitu. Nah ini memang mulanya Rasulullah belum memberikan izin gitu kepada para sahabatnya untuk berhijrah gitu ya. Jadi mula-mula begitu gitu, gitu. Sampai kemudian gitu Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, Ra'aitu fil manam anni uhajiru min Makkah ila ardin biha nakhlun gitu ya. Aku bermimpi, kata Rasulullah gitu ya, aku melihat dalam mimpi bahwasanya aku berhijrah dari Makkah gitu ya, ke sebuah tempat gitu ya, ke sebuah tempat yang di dalamnya terdapat kebun kurma ini, banyak terdapat kebun kurma itu. Nah, jadi Rasulullah mengatakan bahwasanya aku melihat seperti itu gitu ya. Nah, lalu beliau menyangka tempat itu adalah Yamama atau Hajar itu nama dua tempat gitu ya, teman. Nah, beliau mengira seperti itu. Fa idza hiyal Madinatu Yathrib itu. Namun ternyata tempat itu adalah kota Yathrib gitu loh itu. Nah, Madinatul Yathrib gitu ya itu. Nih, jadi sepertinya sepertinya itu ya. Nah, setelah itu mendapatkan itu gitu ya, baru Rasulullah mengizinkan gitu para sahabat untuk berhijrah gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Beliau juga menyampaikan gitu, ini uridu daru hijratikum gitu, data nakhlin bainala batain gitu ya. Sesungguhnya aku telah diberitahu ya, sesungguhnya telah diberitahu bahwa negeri tujuan hijrah kalian adalah negeri yang memiliki banyak kebun kurma, yang terletak di antara dua tempat bebatuan gitu ya. Jadi yaitulah Yathrib gitu. Nah setelah itu jelas gitu, maka Rasulullah pun mengorganisir para sahabatnya, memobilisasi para sahabat untuk berhijrah ke Yathrib gitu. Nah, jadi udah dapat izin ini untuk hijrah gitu. Itu langsung semua hijrah atau gimana? Jadi hijrah ini kan dilakukan berdasarkan prinsip keselamatan nih. Nah, karena tidak boleh ini hijrah ini ketahuan misalnya ya. Hijrah ini terlalu mencolok gitu, sehingga menarik perhatian dari penduduk Makkah, bahkan akhirnya menggagalkan proses hijrah ini gitu loh. Sehingga dibuat oleh Rasul satu strategi, yaitu berangkatnya itu berkelompok gitu ya. Kelompok-kelompok kecil dan berangkat bergelombang gitu loh. Tidak langsung tidak langsung itu habis satu desa berangkat semua. Enggak seperti itu ya. Tapi dibikin beberapa kelompok dan berangkatnya bergelombang gitu. Nah, misalnya hari ini ya, kemudian berapa hari lagi gitu loh, itu kan berapa hari lagi gitu. Sehingga tidak tentara di tengah masyarakat gitu ya. Nah, sementara Rasulullah sendiri itu belum pergi meninggalkan Makkah gitu ya. Jadi, sahabat duluan. Iya, sahabat duluan gitu. Sudah sebagian besar duluan gitu ya. Baru beliau masih di belakang gitu. Artinya masih belum berangkat gitu lah. Ya ini memang namanya pemimpin itu kan seperti itu gitu ya. Gitu. Nah, jadi beliau masih bertahan dulu gitu ya. Ini jadi ya begitu. Nah lalu ini kan harus sukses ini kan? Ini harus sukses, tidak boleh gagal, kemudian harus selamat gitu itu. Ya, keselamatan juga diutamakan, keberhasilan lebih utama. Jadi itu yang dirancang banget. Jadi strateginya itu dibangun berdasarkan prinsip utama, yaitu prinsip keselamatan gitu. Nah dari sinilah lalu kemudian
Rasulullah selain para sahabatnya tadi, ya, tentu kepada diri beliau juga kan, Iya. karena beliaulah yang sedang ditunggu-tunggu nih di Yathrib gitu Iya. ya, gitu. Sedang ditunggu di Yathrib, maka keselamatan beliau juga menjadi hal yang utama itu kan gitu. Nah maka dirancanglah strategi di situ gitu ya. Iya. Nah ini sudah banyak kan di kitab-kitab siro juga sudah banyak sekali disampaikan gitu ya. Di sini juga disampaikan yaitu Rasulullah merancang sebuah strategi itu agar tetap bisa berangkat tanpa harus berhadapan dengan Pasukan penduduk Quraisy. Quraisy. Jadi tanpa berhadapan gitu ya. Jadi supaya berangkat aman gitu. Oke. Gitu, ya. Keberangkatan Rasulullah ke itu hijrah tadi kan. Iya. Nah lalu langkah pertama apa? Ya, langkah pertama diminta oleh Rasulullah agar di tempat tidur beliau itu tetap ada seperti orang tidur gitu loh gitu ya. Jadi ketika misalnya para pengintai itu mengintai gitu, masih kelihatan loh ada yang tidur masih itu loh gitu. Nah inilah yang diminta oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan beliau di tempat tidur itu. Nih, tapi nah ini berani juga Ali ya karena menggantikan itu mau dibunuh ya. Karena memang berita untuk pembunuhan pada Rasul itu udah lumayan. Iya, tinggal ibaratnya ya apalagi Abu Thalib sudah nggak ada lagi kan para pelindung masa itu lah. Kemarin yang melindungi yang menggagalkan pembunuhan itu kan Abu Thalib Iya. gitu. Setelah wafat nggak ada lagi gitu. Nah jadi ini luar biasa sekali pengorbanan dari Ali bin Abi Thalib gitu. Nah, jadi dialah yang kemudian tidur di tempat itu gitu ya, supaya orang-orang Quraisy itu mengira Rasulullah masih ada di tempat gitu kan. Nah, masih ada di tempat aman ya. Kemana-mana beliau gitu. Dia ke mana-mana tuh gitu ya. Nah, ini kan harus rahasia semua nih gitu. Ya. Karena ini harus berangkat hijrah harus rahasia semua itu. Ini. Nah, lalu kemudian gitu beliau kan harus keluar dari rumah gitu ya. Maka beliau memilih keluar pada waktu siang hari gitu ya. Keluar dari rumah beliau pada waktu siang hari yang masih panas-panasnya gitu loh itu. Oh. Gitu. Wah, itu kan biasanya waktu-waktu di mana orang itu lengah gitu. Orang di rumah saja kan mungkin itu. Ya mungkin kalau pas di luar lagi ngantuk-ngantuknya gitu loh gitu. Ya. Lagi pengen Istirahat aja. sepoi-sepoi kena angin misalnya gitu kan gitu. Pengen seperti itu. Nah, lalu kemudian Rasulullah berangkat di siang hari keluar dari rumahnya sampai menuju rumah sahabat dia Abu Bakar. Gitu. Nah, jadi sampai ke rumah Abu Bakar gitu, kemudian bertemu dengan Abu Bakar gitu. Abu Bakar ini sudah mengkondisikan juga gitu lah gitu. Jadi artinya memang hijrah ini sudah direncanakan gitu lah oleh Rasulullah sebaik mungkin gitu ya, sehingga semuanya itu udah siap gitu. Abu Bakar pun sudah merencanakan sebenarnya itu, sudah mengkondisikan namanya ya. Sudah mengkondisikan sehingga itu sebenarnya dia sudah membeli hewan tunggangan gitu. Dan hewan tunggangan itu dititipkan kepada orang yang diminta untuk menjadi petunjuk jalannya nanti gitu. Nanti akan diambil dari Abu Bakar, akan sekalian dengan kamu menunjuk jalan itu pada saat kami beritahu gitu kan. Sudah dipersiapkan. Sudah siap ya, sudah dikondisikan banget oleh Abu Bakar. Nah, jadi lalu kemudian Rasulullah berdua Abu Bakar gitu ya, keluar dari rumah Abu Bakar dari satu pintu khusus lah gitu ya. Dari satu pintu khusus, kemudian langsung menaiki tunggangan gitu ya. Nah yang menariknya juga gitu, ini juga strategi yang luar biasa juga gitu ya, yang dilakukan Rasul. Jadi Makkah ke Madinah atau ke Yathrib itu ya, itu beliau menuju ke arah selatan gitu lah. Berlawanan gitu. Iya, jadi menuju ke arah selatan gitu ya, itu ke arah Yaman gitu ya. Nah, sementara kalau jalur sebenarnya gitu ya, dari Makkah ke Yathrib itu jalurnya dari ke utara itu. Jadi dia muter dulu kayaknya. Iya, Muter dulu gitu ya gitu. supaya
mungkin ya, masyarakat memperkirakan beliaunya berangkat ke sana. Iya. Padahal beliau berputar ya pada ke arah. Iya, jadi ibaratnya kalau misalnya orang-orang Quraisy Makkah itu sadar nih, oh Muhammad hilang misalnya, Ya, gitu. ya. Mereka ngejarnya kan pasti ke arah utara, karena kalau mereka tahu tujuannya Yathrib misalnya, ngejarnya ke arah utara itu loh itu. Tidak ketemu. Nah, udah nggak ketemu, beliau masuk ke selatan, gitu. Jalur yang nggak pernah dilewati lah ke sana. Itu untuk pengelabuan aja. Gitu. Ya. Ya. Itu strategi berarti. Strategi sana. Gitu. Nah, masuk ke situ, gitu ya. Lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar juga sudah menyiapkan gitu agar tidak terlacak, gitu ya, dan agar tidak terlacak, gitu ya. Maka disiapkan oleh Sayyidina Abu Bakar Amir bin Buhairah, gitu. Untuk apa? Untuk menghapus jejak langkah beliau berdua. Oh, setiap di perjalanan tuh Ya, mungkin dengan digembalakan, Ya, gitu, supaya menggembalakan jejaknya ini, gitu. yang jelas jejaknya dihapus gitu, sehingga tidak ada jejak kaki manusia gitu ya, yang menuju ke perjalanan itu. Nah ini juga sudah ditetapkan. Jadi Sayyidina Abu Bakar rapi, ini konsepnya gitu ya, rapi juga untuk melakukan itu. Nah, lalu kemudian juga ditugaskan anak beliau Asma binti Abu Bakar gitu ya, untuk mengantari makanan nanti pada saat beliau di gua kan itu. Nih, sementara anak beliau yang laki-laki Abdullah bin Abu Bakar itu diminta untuk mengamati gitu loh, kondisi. mengamati. Jadi gini, pada pagi sampai siang hari dia sampai sore dia berada di tengah masyarakat di Makkah gitu. Untuk mendengarkan pembicaraan orang-orang di Makkah gitu lah itu. Ya, mencari informasi lah gitu ya. Mencari informasi. Lalu kemudian malamnya berangkat menemuin Rasulullah dan bapaknya gitu lah itu. Di gua menyampaikan informasi daripada apa yang diperbincangkan masyarakat di Makkah itulah itu. Oh begini disampaikan gitu ya sebelum pagi gitu. Abdullah bin Abu Bakar sudah berada di masyarakat Makkah lagi. Jadi seakan-akan Abdullah bin Abu Bakar ini ada saja di situ. Padahal malam hilang gitu. Malam hilang nyampein di sana. Sampai kemudian 3 hari dia di situ dan disampaikan oleh Abdullah bin Abu Bakar informasinya tentang ibaratnya pengejaran lah, kejutan Quraisy, dan kemudian mereka melakukan pengejaran terus mulai mengendor gitu ya. Nah baru kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya sampai ke Yathrib, disambut di Yathrib. Nah Rasulullah disambut langsung itu di Yathrib dengan luar biasa sekali. Ini menandai satu babak baru gitu dalam dakwah Islam gitu ya, gitu. Yang awalnya tadi saya sampaikan, awalnya dakwah Islam itu dikelola atau diemban oleh sebuah jamaah ya, atau khutbah, sekarang diemban oleh sebuah daulah. Jadi ini sangat luar biasa sekali, sehingga aktivitasnya nanti praktis gitu ya, praktis untuk penerapan Islamnya. Iya, gitu. Nah itu menjadi gambaran ya bagi kita di situ bagaimana Rasulullah memang mengatur betul sebenarnya agar konteks yang ingin dicapai itu berhasil. Konteksnya adalah akhirnya Rasulullah bisa hijrah di Madinah, kemudian dari sana Islam itu bisa diterapkan dengan penerapan, tidak lagi dalam konteks kutlah atau jamaah. Nah di sini mungkin artinya setelah Rasulullah SAW itu hijrah, ya, artinya beliau tadi sudah digambarkan ya bahwasanya bagaimana perjalanan strategi beliau sampai akhirnya beliau itu sampai ke Madinah, yang menunjukkan beliau sangat kompeten sekali dalam membangun manajemennya agar itu bisa berhasil. Nah ini bagaimana kemudian setelah beliau sampai ke Madinah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Iya. Jadi pada saat Rasulullah di Madinah itu kan ibaratnya sudah sahlah beliau jadi kepala negara. Secara de jure maupun de facto itu sudah sah beliau jadi kepala negara, sehingga beliau sudah mengatur masyarakat di Yathrib, kemudian diganti beliau di Madinah ya,
itu sebagai seorang pimpinan daulah gitu ya, Oke. kepala negara. Kepala negara, ya. Ya, ya tentu kemarin kan kita bahas bahwasanya yang awal-awal ya kita bahas bahwa tentu sistem administrasi itu sangat penting terutama dalam aktivitas praktis gitu ya untuk mengelola urusan umum gitu kan Ya, gitu. Dan itu biasanya dilakukan dalam sebuah daulah gitu. Nah, jadi ini sangat penting sekali gitu. Nah, jadi ketika beliau tiba di Madinah gitu ya, gitu. Ya, maka beliau mendapati bahwasanya suasana atau corak masyarakat di Madinah itu berbeda dengan corak di Makkah gitu nah itu. Apa perbedaan? Ya, jadi kalau di Makkah dulu kan beberapa sesi dulu ya berapa itu kita pernah sampaikan kalau di Makkah itu Quraisy itu begitu kuat gitu, begitu dominan. Dominan, ya. Nah, jadi dia berhasil ibaratnya menyatukan lah seluruh suku lain. Ya. Nah, kalaupun ada kabilah lain yang berani itu ya paling cuma nyenggol-nyenggol dikit lah gitu ya gitu. Nah, tapi berbeda dengan dia di Madinah. Ya. Nah, itu tidak dominan gitu, sama-sama kuat lah gitu. Ada dua suku Ya. besar yang dominan gitu. Sehingga Aus dan Khosrot itu dua yang besar di sana itu adalah satu komponen masyarakat sebelumnya ini sebelum Rasul datang komponen masyarakat yang sangat tidak harmonis gitu loh. Pembahasan sebelumnya udah kita bahas ya. Perang terus ada sedikit perang ini dan lain sebagainya ratusan tahun seperti itu dan mereka berada dalam saling ketidakpercayaan gitu Kedua belah pihak itu. Jadi trustnya itu nggak ada lagi gitu. Nah, maka Nabi kemudian Rasulullah SAW sampai di sana, kemudian beliau kan harus merancang satu masyarakat baru yang sama sekali berbeda dengan yang sebelumnya gitu. Nah, tentu di sini beliau mendapatkan kondisi gitu ya, ada satu gitu ya, ada dua kabilah yang dulunya bermusuhan gitu. Itu penduduk asli katakanlah penduduk asli Madinah gitu. Di sana ada Yahudi gitu ya, dan kemudian ada kelompok masyarakat baru nih yang datang. Yaitu orang-orang muhajirin ini gitu ya. Jalan muhajir, orang yang berhijrah ini gitu. Nah, ini kan kalau ini kan bisa dikatakan satu problem ya. Iya. Satu problem. Nah, maka ini harus diselesaikan gitu oleh Rasulullah. Jadi salah satu langkah administratif yang cukup cemerlang yang dilakukan oleh Rasulullah juga yang sangat cemerlang dilakukan beliau itu adalah membuat pemerataan penyebaran kaum muhajirin di tengah penduduk Madinah gitu. Bagaimana caranya itu? Jadi supaya kelompok-kelompok gitu loh gitu kan. Nah, jadi beliau tata kemudian katakanlah ditata lah perumahannya gitu lah supaya saling menyatu lah gitu ya, kelompok satu gitu. Ya, jadi dirancangkan oleh beliau bagaimana perumahannya bagi kaum muhajirin gitu ya, sehingga tidak mengelompok muhajirin semua gitu misalnya. Ini Ansor Madinah jadi geng-geng. Nah, misalnya beliau menempatkan Bani Zuhroh gitu di sebelah sudut masjid gitu. Nah, kemudian juga beliau tempatkan Zubair bin Awam gitu di sebuah tempat yang luas gitu ya. Talha ditempatkan sesuai dengan rumahnya gitu. Kemudian ada macam-macam lah, ada yang tidak dapat gitu ya, atau belum dapat saat itu, belum dapat tempat tinggal, maka ditempatkan di teras masjid gitu. Di teras ya, di sufa. Nah, makanya dikenal dengan ahlu sufa. Ahlu sufa ini jumlahnya yang mendekati 100 orang lah gitu ya. Tapi dinamis jumlahnya gitu, fluktuatif gitu. Ada yang nanti pindah, menikah pindah gitu ya. Ada yang safar, ada yang meninggal gitu dan seterusnya seperti itu gitu. Nah, ini kebijakan administrasi pertama lah yang dilakukan oleh Rasulullah. Setelah itu ada lagi kan? Bersamaan dengan itu juga beliau di awal-awal datang itu langsung membangun masjid gitu ya. Jadi masjid dibangun oleh Rasulullah beriringan atau berbarengan dengan penataan perumahan tadi. Ya penataan tempat tinggal sekalian dengan masjidnya. Nah, jadi
di masjid inilah Rasulullah menjadikan masjid itu sebagai pusat administrasi negara yang baru lahir ini. Berarti tidak sekedar tempat ibadah. Tidak, itu karena Oke. dari masjid ini beliau memberikan arahan Iya. kepada masyarakat, gitu ya. Di dalam masjid pula beliau mengkaji bersama masyarakat, Oke. bersama masyarakat berbagai hal yang terjadi, gitu ya. Iya. Kemudian diambil keputusannya apa, gitu. Itu di masjid juga itu. Jadi tidak samar lah ya bahwasanya masjid itu difungsikan sebagai tempat surau, tempat bermusyawarah, gitu ya, itu. Tempat Rasulullah meminta pendapat kepada kaum muslimin, kemudian juga mengambil keputusannya, gitu ya, itu. Nah, pengambilan pendapat terkait dengan perang Khandaq, perang Uhud itu juga dilakukan di masjid, gitu ya. Iya. Jadi masjid juga bisa jadi tempat pemutusan strategi perang, gitu lah itu. Dari masjid pula pasukan perang itu diberangkatkan, gitu. Iya. Atau delegasi dari luar disambut, gitu. Hmm. Itu di masjid juga, gitu loh, gitu. Di pusat kegiatan juga di masjid. Jadi masjid emang jadi pusat, gitu ya. Nah, jadi pusat itu segala kegiatan. Tentu selain fungsinya sebagai tempat ibadah kaum muslimin, gitu. Iya. Seperti sholat, zikir, gitu. Iya, iya. Tentu di sana itu. Nah, jadi pembangunan masjid ini kalau kata penulis buku ini disampaikan beliau bahwasanya ini adalah sebuah langkah administrasi yang sangat urgen, gitu loh. Oke. Mendesak sekali, gitu ya, sehingga harus didahulukan dari yang lain, ya kan? Ini yang pertama lah ya, gitu. Rasulullah datang Pertama bangun masjid sama menata tempat tinggal, tempat tinggal. Nah, ini yang pertama-tama itu. Nah, karena misalnya dengan sholat misalnya di masjid, gitu ya, itu, maka ada semangat kebersamaan, gitu ya, itu. Orang-orang yang dulunya saling membanggakan sukunya, kabilahnya, al-Khazraj gara-gara berpandangan sedikit misalnya langsung ini, gitu kan, gitu. Ini langsung kelahi saja dengan sholat di masjid, hal-hal seperti hilang, gitu. Oke. Yang datang duluan depan, ya. peduli misalnya, kamu apa nih? Nggak bisa, gitu kan, gitu. Nah, itu juga menjadi satu pelenyapan semangat fanatisme kesukuan, gitu ya, itu. Nah, sebagai anunya seperti itu. Nah, begitu pula di masjid itulah kemudian ya apa saja lah dilakukan, jadi pusat pemerintahan lah, gitu ya, itu. Dan administrasi. Nah, maka tidak pernah didapatkan, kata penulis buku, bahwa dibangun atau ada tempat lain untuk mengatur semua itu kecuali masjid, gitu ya. Jadi tidak ada tempat lain yang dibangun, gitu loh, gitu, untuk mengatur itu, gitu. Kecuali hanya di masjid, gitu ya. Berarti kegiatannya tadi Rasulullah menata tempat tinggal penduduk supaya merata, dan kemudian juga masjid. Kira-kira ada lagi administrasi apa yang dilakukan setelah Rasulullah pertama kali hijrah di Madinah? Langkah lain yang menarik juga, itu adalah apa yang disebut dengan mu'akhah, gitu ya, yaitu mempersaudarakan. Wah. Nah, jadi ini satu langkah administrasi yang vital juga sebenarnya itu. Nah, karena kan gini ya, itu ada penduduk asli. Iya, ada penduduk Aus dan Khazraj, gitu ya. Kemudian ada pendatang muhajirin, gitu. Iya. Nah, kalau ini tidak ibaratnya dipersatukan, gitu ya, gitu, maka kan akan memiliki bibit-bibit perpecahan lagi nih, gitu. Nah, gitu. Maka maka ini harus dipersatukan, gitu. Nah, Rasulullah udah lama sebenarnya Rasulullah pernah memikirkan, gitu ya. Beliau pernah berpikir gitu untuk apa ya yang bisa mempersatukan ini, ya, itu. Dulu ada namanya sistem akhlak, gitu ya, sistem sumpah setia, gitu. Yang pernah terjadi di zaman jahiliyah, gitu. Apa ini ya yang diinikan? Ternyata beliau tidak mengambil itu, tapi ada satu langkah brilian, yaitu langkah mempersaudarakan ini. Nah, jadi kata beliau, ta'akhu fillahi akhwain, gitu ya. Jadilah kalian bersaudara karena Allah, dua orang, kayak gitu. Lalu kemudian beliau sendiri mengangkat tangan Ali bin Abi Thalib, ini saudaraku, gitu katanya. Nah,
lain juga seperti itu ya. Yang lain dipersaudarakan Rasul gitu. Ini dan ini gitu, dan sebagainya itu. Nah, tentu kalau sudah bersaudara itu kan, nah, paling tidak ini akan mengurangi apa resiko sosial lah ya. Karena bagaimanapun orang-orang muhajirin itu pergi berhijrah tidak membawa apa-apa nih ya. Nah, ibarat kalau sekarang dia baju satu kering di badan gitu itu. Nah, dia tidak membawa apa-apa. Ya. Kalau ini tidak dibantu pemenuhan kebutuhannya ya, maka akan menjadi masalah sendiri, problem sendiri kan gitu. Sementara daulah baru berdiri nih gitu ya. Daulah baru ada ya, tentu belum terlalu kuat untuk memenuhi kebutuhan dari rakyatnya itu. Nah, maka ini menjadi hal yang sangat vital, penting ya. Langkah yang brilian. Nah, sehingga antara mereka gitu ya tidak ada lagi rasa cemas, perasaan asing gitu. Oh, saudara-saudara gitu lah gitu. Nah, gitu. Nah, ini luar biasa sekali gitu ya. Kemudian juga orang-orang Ansor begitu bersemangat juga menerima gitu. Nah, sehingga mereka mau membagi, wahai Rasulullah, bagilah 2 kebun kurma itu antara kami dengan mereka. Wah, ikatan luar biasa. Jadi sampai seperti itunya. Tapi yang ini kan, nah ini luar biasanya, orang Ansor begitu semangat untuk memberi, orang Muhajirin begitu tahu diri untuk menerima. Ya, lalu kalau Rasul bersabda seperti ini gitu ya. Tidak ya, kalianlah yang mengeluarkan biaya perawatannya, ya kalian aja yang keluarin biaya perawatannya, dan kalian cukup mempersekutukan hasil buahnya kepada orang Muhajirin ini. Jadi kebunnya gak usah dibagi dulu itu. Tapi tangan sendiri. Nah, sudah kan kebun sudah ada, tinggal kalian rawat sendirilah gitu. Kalian rawat, biaya perawatannya, nanti hasil buahnya dibagi dengan mereka itu. Nah, jadi ada seperti itu ya. Nih. Jadi memang banyak luar biasa itu. Nah, bahkan Sa'ad bin Rabi itu yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf itu sampai mau, ini istriku cerai satu nih gitu. Setelah habis masa iddahnya silakan dinikahin. Tapi Abdurrahman bin Auf juga tahu diri. Iya. Bis tidaklah itu, tunjukin pasar saja di mana gitu. Dia dagang aja itu. Nah, jadi ini solidaritas yang luar biasa sekali gitu ya. Luar biasa. Bahkan sampai sebelumnya itu sampai bisa mewarisi loh itu. Walaupun kemudian kan dihapus hukum ini dihapus gitu loh. Ya sampai seperti itu. Jadi maaf, ini luar biasa sekali strategi brilian gitu aja. Paling tidak itu mengatasi problem karena baru di daulah baru tentu problem di dalam tuh paling tidak tidak ada problem yang sangat berarti ya sebenarnya. Betul. Jadi konflik sosial menjadi sangat terkurangi lah. Iya. Ya kalau istilah kita ini bangka tendang sanak. Iya. Jadi dia ngangkat saudara akan menghilangkan konflik sosial mereka. Ya, benar sekali. Ini jadi luar biasa, itu brilian sekali itu. Gitu. Di antara strategi tadi mungkin masih ada atau ada juga strategi di bidang administrasi yang untuk ekonomi gitu ya. Nah, itu. Jadi Rasulullah juga memberikan perhatian serius gitu kepada aspek ekonomi gitu. Karena aspek ekonomi ini kan sangat terkait erat dengan politik biasanya. Ya, betul. Nah, maka di sana juga ada Yahudi gitu ya, entitas Yahudi yang menguasai perdagangan dan pasar itu loh itu. Nah, jadi Rasulullah melihat kondisi itu, jika ini dibiarkan maka akan menyebabkan adanya negara di dalam negara istilahnya. Nah, ini ada daulah Madinah kuat, tapi ada entitas Yahudi yang menguasai ekonominya di dalamnya. Padahal ekonomi ini sangat mempengaruhi politik. Konteks ini mungkin pasar gitu. Iya. Ya, itulah pusat ekonomi lah, di mana barang berputar, di mana transaksi uang berputar di sana itu. Maka Rasulullah kemudian melihat kondisi itu dan dibangun oleh beliau pasar untuk
kaum muslimin gitu. Iya, iya. Nah itu, jadi dibangunkan beliau pasar gitu ya itu. Nih di pasar itu dilarang, beliau ada penarikan pajak gitu. Oh iya. Iya gitu. Jadi dilarang ada penarikan pajak gitu. Itu di pasar itu. Pasar Ya, sembako bukan. tidak dipajakan. Iya, tidak dipajaki itu. Jadi, nah ini apa terkait dengan ekonomi di situ dia. Jadi di sana disampaikan beliau gitu. Inilah pasar yang baik bagi kalian gitu ya itu. Maka jangan ada yang menarik pajak gitu ya itu. Dia. Dan tapi itu kemudian kan dihancur juga oleh Ka'ab bin Ashraf gitu ya, dari Yahudi Bani Quraisyah gitu. Lalu kemudian Rasulullah menggantikan, tunggu saja kata beliau. Sungguh akan aku pindahkan pasar ini ke satu tempat yang akan lebih membuat hati mereka terbakar daripada tempat ini. Gitu. Nah ini. Nah maka dipindah oleh Rasulullah pasar itu dari tempat di sana itu ke pasar Madinah gitu. Nah, gitu. Jadi dibikinkan itu apa lagi ya, gitu. pasar kaum muslimin lah. Iya. Nah jadi begitu. Jadi berputarlah di sana ke ekonomi kaum muslimin. Gitu. Jadi ibaratnya kaum muslimin sudah memegang kendali ekonomi Madinah. Iya, gitu. betul sekali. Nih, dan sudah diarahkan kesesuaiannya itu dengan konsep Islam gitu ya itu. Ini yang bersih dari eksploitasi, kerakusan gitu ya itu, dan sebagainya lah itu di dalam situ itu. Nah, kemudian ini tadi kan dalam ekonomi ya, mohon maaf saya sedikit motong. Betul. Tadi kan entitas Yahudi ada di dalamnya, gitu ya. Kemudian artinya di dalam itu kan selain dari kaum muslimin, dari entitas Aus dan Khazraj, gitu ya. Kemudian ada entitas Yahudi. Nah, keberdampingan itu bagaimana strategi Rasulullah tadi? Iya, nah disitulah ada satu hal juga mekanisme administrasi yang juga sangat luar biasa dilakukan oleh Rasul, yaitu melakukan piagam Madinah. Atau yang disebut piagam Madinah lah ya. Apa itu piagam Madinah? Mungkin bisa dijelaskan? Ini adalah suatu penetapan gitu ya, penetapan peraturan lah begitu, yang mengatur interaksi antar penduduknya gitu. Jadi penduduk di Madinah itu diatur karena di sana ada entitas Yahudi, ada Ansor, ada Muhajirin, ya, ada kaum muslimin dari kalangan Ansor dan Muhajirin. Tidak seperti itu setelah. Nah jadi kayak gitu itu. Nah ini memang apa salah satu pengaturan tentang interaksi antar penduduk lah ya itu. Nah di sini banyak disampaikan, bahkan di buku ini ada lampiran tentang piagam Madinah itu. Jadi piagam Madinah ini ada yang disebut sebagai As-Sohifah gitu ya. Sebutannya nih gitu ya. Ada sebutan Al-Muwada'ah gitu ya. Ada juga yang menyebut Al-Wathiqah gitu, dan lain sebagainya gitu. Nah ini sebenarnya berisi itu pengarahan gitu, atau hal-hal yang wajib dilaksanakan gitu ya. Di masyarakat di dalamnya masyarakat itu. Berarti sesama muslim, Iya. kemudian dengan entitas Yahudi tadi gitu. Betul gitu. Nah, cuman memang ini cukup rumit gitu ya itu. Jadi teksnya itu agak rumit kata penulis bukunya. Iya. Kecuali memang benar-benar melakukan pengkajian banget gitu lah itu. Nah, jadi agak cuman kalau dibaca teksnya satu-satu gitu ya. Nah, jadi kalau dibaca seperti itu gitu ya. Jadi ini yang jelas intinya adalah bagaimana mengatur interaksi, dan ini sukses sebenarnya. Untuk mengatur kaum muslimin dari kalangan Muhajirin dan Ansor itu, maupun untuk mengatur entitas Yahudi tadi. Entitas Yahudi itu sekalian perannya dikecilkan gitu. Nah sekalian seperti itu. Berarti bisa dikatakan ya, gambaran ini menunjukkan walaupun kemudian Rasulullah SAW itu banyak baru membangun daulah, Rasulullah sudah membangun sebuah sistem yang akhirnya keamanan di dalamnya itu terjaga betul. Bahkan interaksi antar di dalam masyarakatnya sangat luar biasa. Dan itu juga sebenarnya menunjukkan kemudian Rasulullah agar ada serangan di luar itu bisa terkurangi gitu ya,
kuatnya di dalam. Nah, Jadi stabilitas dalam negeri itu kan terjaga. iya, terjaga lah istilahnya. Ya, jadi itu. Menarik sekali ya. Terkait dengan piagam tadi, saya bacakan sedikit dari sini ya. Ini saya bukan membacakan isinya, tapi ininya saja. Disebutkan teks lembar piagam tersebut terdiri dari kalimat-kalimat pendek yang cukup rumit susunannya. Nah, gitu. Selain banyak pengulangan dan penggunaan kalimat serta ungkapan yang berlaku pada zaman Rasulullah, kemudian tidak atau jarang dipakai pada zaman setelahnya. Jadi ada kalimat atau ungkapan yang di zaman itu ada, tapi tidak ada lagi setelahnya gitu loh. Nah, jadi agak di situ kata beliau agak rumit memahaminya. Gitu. Oleh sebab itu, teks lembar tersebut cukup sulit dipahami, kecuali oleh orang-orang yang mengkaji secara mendalam periode awal itu. Jadi periode awalnya yang dikaji banget gitu loh. Gitu. Nah, gitu itu. Nih, jadi itu ininya di sini juga ada di dilampirkan lembaran tersebut. Cuma perkembangannya itu cukup panjang gitu lah itu. Dan dampaknya sangat bagus untuk perkembangan Islam masa itu. Iya gitu. Ini memang satu langkah yang luar biasa sekali dia untuk mengatur interaksi di tengah masyarakat itu, sehingga kestabilan di dalam negeri itu menjadi ada gitu. Dan terjamin kan ya. Coba kalau misalnya tidak ada kestabilan, gimana caranya? Ya, kekuatannya lemah ya. Dan kalau ada serangan dari luar, ya cepat bisa kalah. Gitu, ya. Iya. Nah, itu berarti luar biasanya Rasulullah SAW dalam konteks mengatur manajemen dalam konteks ini. Ya. Nah, jadi nampak jelas hanya bahwa administrasi Rasulullah di Madinah gitu, ini memiliki tujuan. Gitu. Tujuannya adalah pembentukan satu umat yang sudah saling terikat kuat gitu. Jadi umat itu disolidkan gitu. Makanya kan jadi tadi misalnya di awal tidak boleh saling mengompol, gitu. Diatur perumahannya gitu. Disatukan di masjid sebagai pusatnya, gitu. Kemudian dipersaudarakan, gitu. Ekonominya dibangun, gitu ya, dan sebagainya. Kemudian ada aturan yang menata interaksi. Wah, luar biasa sekali. Ya, jadi kuat ini akhirnya. Kalau sudah kuat kan, ya penyebaran dakwah Islam tentu akan menjadi lebih intensif lagi. Gitu. Wah, teman-teman sekalian, mungkin ini kalau kita terus membahas bisa cukup lama, tentunya. Iya, betul. Lama sekali. Tapi karena kita terbatas waktunya, karena ya kita tahu lah tontonan di YouTube ini kadang tidak bisa sampai lama-lama juga. Jadi mohon maaf, mungkin untuk edisi kali ini kita cukupkan dulu. Insya Allah nanti teman-teman sekalian, ya rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, sahabat Kabuli ya, kajian buku pilihan, kita akan ketemu lagi insya Allah tahun depan untuk melanjutkan poin berikutnya. Dan ini juga menjadi gambaran ya bagi kita semua bagaimana dakwah Rasulullah tadi bagaimana beliau mengatur strategi akhirnya bisa hijrah, kemudian setelah hijrah pertama hal-hal yang dilakukan oleh beliau agar stabilitas dalam negerinya juga sangat luar biasa, dan ini sangat menarik sekali untuk kita lebih perdalam lagi. Mudah-mudahan di pekan depan kita akan lebih intens lagi untuk mengkaji ke buku ini. Tapi teman-teman sekalian jangan lupa, jika kita semua mendapatkan hal kebaikan ya di dalam video-video ini, maka ya kita sama-sama lah share, sebarkan kepada teman sahabat kita agar kebaikan itu tidak hanya berhenti kepada kita, dan dukung terus dan support terus ke kami ya dalam untuk membangun channel ini agar terus berkembang, dan dengan cara like, komen, dan share ya, berilah masukan-masukan atau saran-saran untuk kegiatan berikutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.